touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Masih semangat? Semangat, Pak. Nah, baiklah kita lanjut. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan kemudian kita cek dulu absensi kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir? Nah, Ada, Pak. siapa dulu? Selfie sama Haikal, Pak. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Juga nggak tahu, Pak. Ya baiklah semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Materi kita ini cukup mudah, cukup gampang, jadi kita bawa santai aja, tidak terlalu terburu-buru. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Tidak, Pak. Tidak. Sebelumnya itu sistem pencernaan itu adalah organ yang membantu kita untuk memecahkan, untuk mencerna atau menghaluskan sisa makanan agar tubuh kita lebih mudah untuk menyerap energi dari makanan tersebut. Ada pula tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita harus bisa menyebutkan apa saja organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan ini, dan kemudian kita juga bisa mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang bisa menyerang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian itu yang lain, tujuan pembelajaran kita itu kita bisa mengetahui upaya apa saja yang bisa mencegah agar kita terhindar dari penyakit yang menyerang sistem pencernaan kita. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada materi di sini. Materi yang pertama adalah pengertian sistem pencernaan. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini adalah sistem pencernaan itu adalah kelompok organ yang digunakan untuk memecah makanan menjadi lebih kecil sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada bagian-bagian dari organ pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Kemudian dari mulut ke kerongkongan bisa dilihat pada gambar ditunjukkan pada nomor. Satu itu ada mulut, dua kerongkongan, dan kita nomor 3 itu ada lambung, 4-nya usus halus, kemudian 5 usus besar, terakhir itu anus. Nah di sini ada penjelasannya, kita baca dulu. Mulut merupakan jalan awal pencernaan manusia. Di mulut terjadi pencernaan mekanik juga kimiawi. Di sini gigi menghancurkan potongan makanan menjadi lebih kecil. Itu dinamakan pencernaan mekanik. Dan kemudian di sini enzim pada air liur membantu makanan menjadi lebih halus lagi. Itu pencernaan kimiawi. Nah di sini fungsi gigi di sini yaitu mencerna makanan. Berarti itu mencerna bentuk fisik makanan tersebut. Dan di sini ada air liur. Maksudnya itu untuk memperhalus makanan agar lebih mudah dilanjutkan ke kerongkongan. Selanjutnya ada kerongkongan. Makanan yang keluar dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa itu peristaltik di sini? Yaitu gerakan meremas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah di sini itu berarti setelah dari mulut tadi tidak semata-mata itu langsung masuk ke kerongkongan. Nah di dalam kerongkongan itu ada gerakan namanya gerakan peristaltik. Di situ ada gerakan meremas agar makanan lebih mudah masuk menuju lambung. Lanjutkan lagi. Setelah dari kerongkongan tadi, makanan kemudian
masuk lagi ke lambung. Di sana terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicernakan oleh enzim dalam getah lambung. Nah, di sini ada usus halus, merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Ini nutrisi dari makanan yang sudah dihaluskan di lambung akan diserap di usus halus. Nah, tadi makanan yang sudah dihaluskan di lambung tadi, kemudian di usus halus diserap. Kemudian dari usus halus dilanjutkan ke usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan dikirimkan ke usus besar. Tadi yang tidak bisa dicerna tadi di usus halus itu akan dijadikan usus besar, lalu akan diteruskan ke usus besar ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi fases dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, dan yang terakhir itu ada yang namanya anus. Sebelum fases dikeluarkan dari tubuh melalui anus, fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Jika fases perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang fases atau zat sisa makanan tersebut. Nah, dari sini seperti yang pertama tujuan yang akan kita capai, di sini ada gangguan pada pencernaan. Nah, sekarang contoh yang pertama itu ada diare, mah, sembelit, dan radang usus. Langsung saja ke penyebabnya di sini. Biasanya bisa disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kurangnya serat, infeksi bakteri, dan kurang minum air. Langsung pada tujuan kita yang terakhir itu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Cara menjaga kesehatan cukup mudah. Yang pertama, kita bisa makan makanan bergizi. Yang kedua, kita minum air putih cukup. Yang ketiga, rajin olahraga. Yang keempat, makan teratur. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan makanan. Baiklah, tadi selesai sudah pemaparan materi dari saya. Sebelumnya kalian ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan dan kita bahas hari ini. Paham semuanya? Nah, untuk evaluasi, sini Bapak akan bertanya sedikit. Tadi yang gerakan meremas pada lambung tadi bisa disebut dengan apa tadi? Itu gerakan peristaltik. Apa satu orang mengatakannya? Ya, Suci. Nama gerakannya apa? Nama gerakannya. Kan tadi ada gerakan meremas pada kerongkongan ya kan? Iya. Itu namanya apa? Gerakan peristaltik. Oke, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Suci. Baiklah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang belum paham, di sini ada lambung, usus halus, ada usus besar, ada bagian anus. Ini ada gangguan, ada lagi? Tidak Pak. Beres. Nah, baiklah. Lanjutkan agar pemahaman kita lebih luas. Di sini Bapak akan kasih tugas diskusi. Nah, di sini kalian bentuk 3 kelompok. Berarti ada yang 1 orang ya. Iya Pak. Nah, 1 orang kita bentuk 3 kelompok. Nah, tadi kan ada 6 organ kan untuk dalam sistem pencernaan.
Nah, itu kelompok 1 kalian dapatnya bagian mulut dan kerongkongan. Kalian cari aja pembahasannya gitu. Ya, Pak. Di kelompok 2 itu dilanjutkan dengan lambung, berarti dan selalu kelompok 2 nya. Hanya yang terakhir kelompok 3 itu usus besar dan anus. Ya, Pak. Ini silakan tulisannya sini. Ini Bapak siapkan kertas. Ini untuk satu. Tapi ini sendiri ya. Saya sendiri. Aku nih. Nah, di sini tuh kalian cukup mencari pembahasan yang lebih dalam aja gitu tentang beberapa organ tadi supaya kita lebih ingat untuk kedepannya. Gitu. Baik, Pak. Kemudian ada yang ditanyakan soal apa ya? Pertanyaannya ada yang jelas gitu. Jelas, Pak. Pada pada selesai? Sudah, Ya? Pak. Sudah? Nah, kalau sudah selesai, langsung saja kita mulai dari kelompok 1. Kita akan maju untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sistem pencernaan bagian mulut dan kerongkongan. Jadi, mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan. Kemudian, kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Dan siapa lagi kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk berikutnya sudah yang kedua, saya akan presentasikan jawabannya. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2. Sini ada lambung, merupakan organ pencernaan yang berfungsi menampung sementara makanan, mengaduk makanan secara mekanik, serta mencerna protein dengan bantuan asam lambung atau HCl dan enzim
menjadi thymus. Nah, yang usus halus merupakan tempat berlangsungnya pencernaan lanjutan dan penyerapan zat makanan. Di dalam usus halus, karbohidrat, protein, dan lemak dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian hasil pencernaan tersebut diserap melalui dinding usus untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan gimana anak? Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Sambung dengan sini? Tidak, Pak. Tidak. Ya, kita kasih dulu tepuk tangan untuk Bapak Dua. Yang terakhir nomor 3, tentu saja untuk presentasikan. Baik, saya dari kelompok 3 membahas usus besar, yaitu berfungsi menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan serta membentuk feses. Kemudian ada anus, bagian akhir saluran pencernaan yang berfungsi mengeluarkan feses dari tubuh. Itu tadi hasil kelompok 3. Nah, dari itu kita beri untuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi kali ini, kita bikin kesimpulan dulu untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya kalian ada yang bisa menyimpulkan apa saja kesimpulan kita hari ini yang didapat? Saya, Pak. Ya, bila Baiklah, kesimpulan dari sistem pencernaan ini, sistem pencernaan membantu tubuh memperoleh nutrisi dan energi. Kemudian agar pencernaan bekerja sama mengelola makanan dari mulut hingga anus. Kemudian ada menjaga kesehatan sistem pencernaan yang sangat penting bagi tubuh. ya, baiklah, yang lain ada yang mau menambahkan? Apa saja kita dapat? Apa yang kita ketahui tentang hari ini? Tentang penyakit tadi? Adalah. Nah, baiklah. Dikasih dulu tepuk tangannya untuk Bila. Ya, baiklah. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian berkelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini nanti kurangnya saya mohon maaf. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan terlebih dahulu atau bisa di chat di WA Bapak sekalian. Baiklah Pak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam